Bismillahirrahmanirrahim. Hari Tasyrik adalah 3 hari setelah Hari Raya Idul Adha, tepatnya tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 203, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Dan ingatlah Allah pada ayyam ma'dudat. Tafsir Ibnu Abbas menjelaskan ayyam ma'dudat adalah hari tasyrik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Ahmad, "Innama hiya ayyam aklin wa syurbin wa dzikrin." Hanya saja hari tasyrik itu adalah hari-hari untuk makan, minum, dan berzikir kepada Allah. Karena makan dan minum dapat menguatkan jamaah haji dalam menjalankan ketaatan. Penamaan hari-hari tasyrik. Hari pertama tasyrik disebut Yaum Al-Qarr, dikarenakan jamaah haji setelah hari tarwiyah dan hari wukuf di Arafah dan hari menyembelih merasa letih dan lelah, maka dari itu mereka yaqirrun atau menetap tinggal beristirahat di Mina. Kemudian hari kedua tasyrik disebut hari nafar awal. Ini karena jamaah haji diperbolehkan bagi yang telah melontar jumrah dan ingin segera pergi untuk nafar atau berangkat ke Mekah dari Mina. Dan ini menggugurkan kewajiban melontar jumrah pada hari ketiga berdasarkan firman Allah, faman ta'ajjala fi yawmaini fala itsma alaih, maka bagi barang siapa yang ingin bersegera pada 2 hari maka tidak ada dosa atasnya, wa man ta'akhkhara fala itsma alaihi liman ittaqa, dan barang siapa yang ingin mengakhirkannya maka tidak ada dosa atasnya bagi yang bertakwa. Menurut madhab Syafi'i dan Hambali bahwa nafar keberangkatan ini wajib dilakukan sebelum terbenam matahari. Hari ketiga tasyrik disebut dengan nafar tsani. Jadi jika jamaah haji sudah selesai melontar jumrah pada hari ini, maka dia harus segera berangkat ke Mekah. Keutamaan hari tasyrik sesuai dengan firman Allah, wala dzikrullahi akbar, dan hendaklah seorang berzikir kepada Allah yang maha agung. Berzikir kepada Allah merupakan ibadah yang sangat agung. Dia adalah kehidupan bagi jiwa dan ketenangan bagi hati. Seorang yang berzikir kepada Allah, niscaya Allah akan meliputinya dengan rahmat dan pertolongannya. Dan keutamaan berzikir ini semakin bertambah jika dilakukan pada waktu-waktu yang agung, yaitu di hari tasyrik ini. Berikut adalah dalilnya. Yang pertama, secara mutlak zikir adalah ibadah yang paling afdal pada hari tasyrik, sesuai dengan firman Allah, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Kedua, hari tasyrik merupakan hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna a'zamul ayyami 'indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahri thumma yaumul qarr. Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah tabaraka wa ta'ala adalah hari nahar, hari menyembelih, kemudian hari Al-Qarr. Yang ketiga, Allah mensyariatkan kepada hamba-hambanya yang beriman agar pada hari tasyrik yang merupakan waktu menyembelih hewan kurban, agar menyempurnakan kelezatannya dengan memakan daging kurban, agar badannya menjadi kuat dalam taat dan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bentuk penyempurnaan rasa syukur atas nikmat Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, hari tasyrik mengingatkan orang-orang yang beriman tentang hakikat dunia ini.
sebagaimana hari-hari di musim haji yang terdapat larangan terkait syahwat dan hawa nafsu, dan itu berlangsung hingga jamaah haji sampai nanti di Mina dan bertahallul, baru setelahnya diperbolehkan makan, minum, dan berzikir kepada Allah Ta'ala. Demikian juga dengan dunia ini, tidak lain melainkan hari-hari di mana seorang yang beriman berpuasa dari syahwatnya untuk sampai nanti memperoleh bagiannya di surga insya Allah. Kemudian yang terakhir, Allah memuliakan hamba-hambanya pada hari tasyrik ini dengan dua kenikmatan. Pertama, kenikmatan jasad dengan makan dan minum tanpa israf dan tabzir. Yang kedua, merasakan kenikmatan dalam hati dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dan berdoa kepada Allah. Oleh karena itu, jamaah haji agar senantiasa memanfaatkan waktu di hari-hari yang penuh keberkahan ini dengan bertakbir, berzikir, dan bersyukur atas segala nikmatnya yang demikian agung. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima jamaah haji kita menjadi haji yang mabrur dan menjadikan kita semua hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur. Allahumma amin.